Dari Allah turun bersama-sama dengan kami sepanjang pemberitaan ini. Kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Baik Bapak Mama sekalian, terima kasih sudah datang dalam ibadah minggu kita pagi ini. Hari Minggu terakhir di bulan Agustus tahun 2022, dan beberapa dalam minggu ini kita akan masuk minggu bulan September, minggu persiapan pelaksanaan Festival Mawar Saron yang telah kita doakan dari tahun lalu. Kita berdoa supaya pelaksanaan ini boleh terlaksana dengan baik. Bapak Ibu sekalian, seperti tema kita tahun ini yaitu The Best. Kita sudah belajar tentang discipleship, kita sudah belajar tentang blessing, kita sudah belajar tentang serving, melayani Tuhan. Dan hari ini saya memulai dengan pengenalan tentang Allah Tritunggal yang menjadi dasar dari kekristenan. Bagian yang terakhir dari The Best adalah Tritunggal, Trinity, Trinitas, yang akan kita pelajari dalam pemberitaan firman Tuhan pagi ini untuk mendasari kehidupan kita semua dengan pengenalan Allah Tritunggal. Bapak Ibu sekalian, dasar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-19, kemudian kitab 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Saya sudah sediakan di slide. Matius pasal 28 ayat yang ke-19 berkata begini: "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Di Alkitab tidak ada garis bawahi, tapi saya memberi garis bawahi dalam hari ini dalam pemberitaan, karena kita akan belajar tentang Tritunggal, Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pengenalan tentang firman Tuhan tentang Trinitas ini dimulai di dalam Alkitab dan sudah mulai ada dalam kitab Perjanjian Baru. Di kitab Perjanjian Lama ada juga, tetapi tidak secara jelas menyampaikan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi dalam kitab Perjanjian Baru menjelaskan dan menyampaikan dengan jelas tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dasar ini saya ambil kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam bahasa Inggris Son, sehingga diterjemahkan Putra. Kalau Bapak Pendeta Hede ketika datang di sini menyampaikan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus. Nah, sekarang saya lanjut di bagian yang kedua, 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Ini doa rasuli atau berkat rasuli yang sering kita sampaikan dalam doa-doa berkat dalam Jemaat Mawar Saron. 2 Korintus pasal 13 ayat 13 berkata begini: "Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian." Ada tiga menyebut tentang Tritunggal. Kalau kita membaca, Bapak Ibu baca kitab Injil, khususnya dalam kitab Lukas yang berhubungan dengan pembaptisan Yesus, ketika Yesus masuk selesai dibaptis, maka tiga pribadi Allah itu berkumpul. Alkitab menjelaskan tiga pribadi Allah berkumpul, yaitu Bapa menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Kemudian Yesus sendiri yang mengalami pembaptisan. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus seperti burung merpati ada di pundak Tuhan Yesus. Ini bicara tentang tiga pribadi Allah yang kelihatan dalam Perjanjian Baru. Bagian yang kedua yang saya mau sampaikan yang berhubungan dengan Trinitas, yaitu pengakuan iman GBI. Sama-sama dengan pengakuan iman rasuli, GBI memberi pengakuan iman, memperjelas pengakuan iman kekristenan, dan GBI menyebutnya ada dua dalam ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Dia menyampaikan begini pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Yang pertama, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Ini apa yang disampaikan dalam iman GBI, pengakuan iman GBI, merangkum segala yang ada dalam Alkitab dan diakui dalam pengakuan iman GBI menyampaikan hal yang ini. Sama juga dengan pengakuan iman rasuli.
bahwa GBI menganut, kita semua yang ada dalam jemaat GBI termasuk dalam jemaat Mawar Sarot menganut pengakuan iman rasuli, yaitu pengakuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu hakikat. Seperti dasar yang saya bagikan dalam kitab Matius pasal 28 tadi, bahwa mulai kelihatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam Alkitab. Selanjutnya saya akan menyampaikan bagian ini tentang pengakuan iman GBI dan juga berhubungan dengan Allah yang Esa. Kalau kita baca, kelihatan bahwa terjadi pembedaan. Dan apakah kita ke gereja mengakui tentang Allah yang Esa? Karena ada pertanyaan pernyataan bahwa gereja atau kekristenan menganut 3 Allah, sedangkan di dalam Alkitab dia menyebutkan yang berbeda. Baik, saya akan membacakan tentang 3 ayat yang saya dasari tentang Allah itu Esa, seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat berkata, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Ini yang dimulai dengan kata dengar dalam kitab Ulangan 6 ini, yang berhubungan dengan Sema Israel. Bapak Brit pernah menyampaikan tentang Sema Israel, lalu menyampaikan tentang bagaimana orang Israel menyampaikan firman Tuhan dengan nyanyian kepada Israel, kepada bangsa Israel, berdiri di atas atap, di atas gunung, dan menyampaikan Sema Israel. Dan Sema Israel ini dimulai dengan kata Tuhan itu Esa. Alkitab menyebut Tuhan itu Esa. Kemudian Yesus sendiri mengungkapkan seperti yang dicatat oleh kitab Markus pasal 12 ayat yang ke-29. Yesus menjawab begini. Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Jadi kita orang Kristen, kita yang percaya kepada Yesus mengakui dan mempercayai bahwa Tuhan itu Esa. Bukan Tuhan kita, Tuhan orang Kristen itu ada 3. Kita mempercayai Tuhan itu Esa. Kemudian dalam kitab pertama Korintus pasal 8 ayat yang keempat menyampaikan bagian yang terakhir. Saya membacakan utuh. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Hal ini saya mulai dengan menyampaikan tentang Tritunggal, dan saya juga menyampaikan tentang Allah yang Esa. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ini gambar tentang bagaimana menjelaskan Allah Tritunggal. Salah satu yang paling sulit dipahami dalam kekristenan Allah tentang Tritunggal. Menjelaskan dan memahaminya agak sulit. Bapak Gereja Tertullianus mengatakan bahwa jika Allah itu gampang diterima oleh logika, maka dia bukan Allah. Bapak Gereja menyampaikan Tertullianus menyampaikan, jika Allah itu gampang diterima oleh logika, maka dia bukan Allah. Kalau dia Allah, maka sulit diterima dengan logika. Nah, kita akan sampaikan tentang Allah Tritunggal, yang ada Tritunggal yang bisa digambarkan dalam kekristenan, yang seperti ini. Bapak Ibu sekalian, kita baca, kalau kita lihat gambarnya rumit. Kira-kira penjelasan tentang gambar Allah Tritunggal ini saya sampaikan di bagian slide berikut. Tapi sebelum kita masuk slide berikut, saya menyampaikan bahwa hanya ada satu Allah yang Esa, yang ada di tengah-tengah. Bapa adalah Allah, Putra Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bapak Ibu bisa melihat gambarnya. Tapi Allah bukanlah anak, Bapa bukanlah anak atau Roh Kudus. Bapa juga anak atau Yesus bukanlah Bapa dan bukanlah Roh Kudus. Roh Kudus bukanlah Bapa dan bukanlah anak. Kira-kira dia punya penjelasan seperti itu. Saya sampaikan di slide berikut. Ya, kira-kira penjelasannya begini. Hanya ada satu Allah. Kemudian Bapa adalah sepenuhnya Allah, Anak Yesus adalah sepenuhnya Allah, kemudian Roh Kudus adalah sepenuhnya Allah. Di penjelasannya, Bapa bukanlah Anak dan Roh Kudus, Anak bukanlah Bapa dan Roh Kudus, Roh Kudus bukanlah Bapa dan Anak, tapi ketiganya adalah merupakan pribadi yang berlainan. Ketiganya
adalah pribadi yang berelasi satu dengan yang lain dalam satu persekutuan kudus, dalam satu persekutuan ilahi yang kita kenal dengan Allah yang Esa. Memang agak sulit untuk menyampaikan tentang Tritunggal. Selanjutnya saya sampaikan bagian ini. Ada videonya, boleh diklik. Kita tunggu suaranya. Ya. Belum kok. Kita sambung speaker. Ya, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu saya kembali kepada Allah Tritunggal dan gambar yang telah saya sampaikan. Penjelasannya bahwa hanya ada satu Allah yang Esa, Bapa sepenuhnya Allah, Yesus Anak sepenuhnya Allah, kemudian Roh Kudus adalah sepenuhnya Allah. Tetapi ketika kita menjelaskan tentang Allah Tritunggal, kita menyampaikan bahwa Bapa bukanlah Anak dan Roh Kudus. Ya, saya minta maaf tadi saya tidak sampaikan bahwa akan ada putar video sehingga tidak ada persiapan. Selanjutnya, Bapa bukanlah Anak dan Roh Kudus, Anak bukanlah Bapa dan Roh Kudus Roh Kudus bukanlah Bapa dan Anak, tetapi ketiganya merupakan pribadi yang berlainan. Kemudian ketiga pribadi ini tersebut berelasi satu yang lain yang dikenal dengan persekutuan ilahi. Masih ada terganggu sedikit. Kita tunggu sebentar ya. Salam. Atau jangan sampai speaker langsung juga bunyi tadi saja di pesan Papa. Ya, penjelasan tentang Tritunggal ini memang agak susah, tapi memang kita harus jelaskan karena ada kebangkitan pemahaman baru yang selama ini sudah ada, tetapi karena pengembangan media maka bisa diterima dengan gampang dan kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Karena itu kenapa tahun ini saya menyampaikan the best, karena saya akan menyampaikan tentang Tritunggal. Dan untuk pengajaran tentang Tritunggal, kalau kita pakai kelas pengajaran, maka kita agak susah, karena dalam Jemaat Mawar Salon kalau kelas pengajaran khusus agak susah. Kita Yesus berkuasa memberikan nyawanya, kita berkuasa mengambilkan bangga. Ini kan yang melawan dia punya kuasa dan diri tidak. Dia melepaskan haknya eksosial. Dan dia mengetahui hal itu. Kalau dia merasa mati, maka matikan sama. Oleh sebab itu harus memahami dengan tepat setiap ayat sesuai dengan konteksnya. Kita bisa melihat firman lebih kayak luas. Tapi kalau Yesus yang berjajar juga punya kuasa, Roh Kudus juga rohnya roh terpisah. Semua begitu. Nah, semua sekali lagi hari ini terjebak dalam keputusan komisi. Jadi kita tidak sudah melawan arus. Sudah percaya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita bisa pengajar ini, pengkhotbah ini menyampaikan bahwa Yesus tidak sederajat dengan Bapa. Yesus turun derajat di bawah Bapa. Dan ini adalah pemahaman yang keliru. Kekristenan kita yang percaya kepada Kristus itu mengakui Tritunggal. Dan Tritunggal ini Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan tiga pribadi itu sederajat, satu derajat. Dan pengajar yang tadi kita sampaikan tadi menyampaikan bahwa Yesus itu di bawah derajat dari Allah. Dan pengajar ini memahami yang sekarang kita kenal ini, memahami bagian kedua yang Bapak Ibu boleh lihat di layar yang saya sampaikan. Pemahaman dan kritik orang-orang tentang kekristenan itu, tentang Tritunggal itu ada banyak, tapi hari ini saya rangkum dalam tiga. Dan yang pertama Triteisme. Triteisme itu menganut tiga Allah. Dan orang di luar Kristen akan menganggap bahwa orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus itu menganut Tritunggal, menganut bahwa Allah adalah tiga. Dan kita bukan monoteisme, tapi kita politisme. Itu kritik tentang Allah Tritunggal di luar Kristen. Dan paling banyak dikuasai, mereka paling menguasai dalam media. Dan ini pemahaman yang keliru, seperti gambar yang saya sampaikan dan juga seperti yang saya dasari dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 dan juga 2 Korintus 13 tadi. Saya menyampaikan bahwa tiga pribadi ini setara, dan tiga pribadi ini menjadi satu di dalam menjadi satu, dan kita sebut dengan Tritunggal, tiga pribadi di dalam satu. Yang kedua, pemahaman yang keliru tentang Tritunggal ini subordinasionisme, dan atau yang paling terkenal dari subordinasionisme ini adalah Arianisme. Arianisme ini menyampaikan bahwa anak lebih rendah dari Bapa. Ini yang tadi disampaikan di dalam cuplikan video. Kenapa beliau akhirnya keluar dari gereja, karena dari sinode, karena pandangan ini ditolak oleh gereja, oleh GBI, dan GBI menyampaikan bahwa yang benar sesuai dengan pengakuan iman dalam Konsili Nisea, yang pertama sekali pengakuan iman dan iman rasuli bahwa Tritunggal, tiga pribadi di dalam satu, mengenal satu Allah yang esa dengan tiga pribadi, dengan kapasitasnya, dengan kuasanya setara. Sedangkan yang dianut oleh beliau adalah yang ini, kita menyebutnya Arianisme. Ada yang menyampaikan bahwa ini adalah pemahaman baru. Tidak, dia sudah pemahaman lama, sudah dikenal secara dari dulu, tapi karena media, sosial media hari ini maka memperkenalkannya, dan orang-orang di luar Kristen menganggap bahwa terjadi permasalahan dalam kekristenan. Hari ini saya menyampaikan tentang Tritunggal untuk membantu Bapak Ibu kita sekalian untuk bisa memahami tentang Tritunggal. Yang tadi pengenalan dalam video, dan kemudian saya pengenalan dengan tentang keliru paham tentang Tritunggal. Bagian yang ketiga dari tiga hal yang saya mau sampaikan tentang Tritunggal, silakan di slide berikut. Ya, modalisme seperti Sabellianisme ini menyebutnya begitu, memahami bahwa Allah hanya satu pribadi, bukan tiga pribadi, dan tiga pribadi itu bermanifestasi secara berbeda. Kadang Allah muncul sebagai Allah, kadang Allah muncul sebagai anak, kadang Allah muncul sebagai Roh Kudus. Dan dalam keliru paham ini mereka menyebut bahwa Bapa juga menderita di atas kayu salib, doktrin patripasionisme. Kira-kira yang bisa saya bagikan yang berhubungan dengan Tritunggal seperti ini. Dan penganut yang terkenal yang berhubungan dengan Sabellianisme ini yaitu Pak Joshua Teu. Joshua Teu yang Bapak Ibu boleh lihat di media, dia terkenal sekali. Dia penganut Sabellianisme. Dia belajar bersama dengan Joseph Paul Sang. Saya menjelaskan ini, jadi ketika Bapak Ibu menemukan pengajaran dari Joseph Paul Sang dan juga kemudian Pak Joshua Teu, tak usah nonton, skip saja, pindah. Karena
mereka punya pemahaman berbeda tentang Tritunggal. Mereka menyampaikan bahwa Allah Tritunggal itu kadang bermuncul sebagai manifestasi dari sebagai Bapa, sebagai Anak, dan kadang juga sebagai Roh Kudus, kadang sebagai Anak, kadang sebagai Bapa. Tiga pribadi yang mereka menyampaikan bahwa Allah itu hanya satu pribadi. Bapak Ibu sekalian, saya mengulangi pengenalan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tritunggal ini. Saya mengulanginya, dan kemudian kita apa pandangan kita, apa pemahaman kita tentang Allah Tritunggal. Di slide berikut. Ya, ketika orang bertanya tentang kita, tentang apa pemahaman kita tentang Allah Tritunggal, maka kita menjawab pemahaman kita sesuai Alkitab. Nanti kita menjawab, nanti tanya Pak Pendeta sah. Tidak. Jawaban kita pertama adalah ketika orang tanya, mengkritisi tentang Allah Tritunggal, dan paling banyak mengkritisi itu orang-orang dalam pahaman sabelilisme seperti yang saya sampaikan. Mereka paling banyak mengkritisi bagian ini. Dan ketika kita ditanyai, maka kita menjawab bahwa pemahaman kita tentang Tritunggal sesuai dengan Alkitab. Lalu apakah perlu kita menjawab dasar-dasar kebenarannya? Sederhana saja, saya memperkenalkan tentang kitab Matius pasal 28 ayat 19 itu. Tuhan Yesus mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian kitab 2 Korintus 13 menyampaikan tentang doa rasuli. Doa rasuli ini menyebut bahwa Yesus kasih Bapa dan juga persekutuan dengan Roh Kudus yang tadi saya sampaikan dalam kitab 2 Korintus 13 ayat yang ke-13. Sehingga pemahaman kita ketika orang bicara tentang Tritunggal dan berbeda dengan pemahaman kita, kita menyampaikan jawaban ini. Jawaban tentang pemahaman Tritunggal yaitu sesuai dengan Alkitab, dan kemudian kita menyebut Allah adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu Allah yang esa. Kita menyebutnya Tritunggal. Pemahaman kita ini kita simpulkan sesuai dengan pengakuan iman GBI. Silakan di terakhir. Saya mengulangi. Alkitab adalah perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus. Kemudian yang kedua, Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi di dalam satu hakikat. Bapak Ibu sekalian, saya hanya menyampaikan pemberitaan firman Tuhan tentang Tritunggal ini sampai di sini untuk membawa pengenalan kita tentang Tritunggal. Perlu kita sampaikan bahwa di dalam Alkitab, khususnya Alkitab Perjanjian Lama, dia tidak menjelaskan menyebut dia Allah Tritunggal. Dia hanya memperkenalkan Allah Tritunggal. Kemudian di dalam Perjanjian baru mulai disampaikan kata-kata Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi formula Tritunggal tidak disebut bahwa ada Tritunggal, tidak. Hanya tersirat menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Bapak Ibu sekalian, ini kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan tentang Allah Tritunggal. Nanti minggu-minggu depan kita akan belajar tentang Allah Tritunggal lebih panjang. Tapi untuk pengenalan tentang Allah Tritunggal saya sampaikan dengan bagian ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan diri, kita akan nyanyi hormat bagi Allah Bapa.